Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah Solihah dengan NIM 2101011100094 kelas PAIF 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan media pembelajaran. Yang pertama, analisis kebutuhan. Jadi pada kegiatan asistensi mengajar ini saya mendapatkan mata pelajaran SKI untuk kelas 11. Kebetulan saya mengajar di dua kelas, yaitu kelas 11G dan 11I. Untuk waktu dan tempat pembelajarannya itu pada hari Senin dan Selasa pada jam yang sama, yaitu jam pelajaran ke-8 dan ke-9. Kira-kira sekitar jam 13.15 sampai 14.45. Jadi itu di jam terakhir pelajaran setiap harinya. Secara umum SKI ini kan seperti yang sudah kita tahu bahwa pelajaran sejarah sebagaimana mestinya selalu memuat konten-konten tentang sejarah, tentang ulasan tokoh, ulasan kejadian, atau ulasan tempat-tempat yang menjadi perjalanan umat Islam sejak zaman Rasulullah sampai hari ini. Nah, untuk kegiatan AM ini saya mendapatkan materi tentang peran umat Islam pada masa kemerdekaan dan juga pasca kemerdekaan, yang secara umum itu membahas tentang bagaimana peran tokoh-tokoh Islam seperti halnya Hos Cokro Aminoto, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan pada masa kemerdekaan untuk turut serta dalam usaha bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Dilanjutkan pada materi peran umat Islam pada masa pasca kemerdekaan. Di situ ada pembahasan tentang tokoh-tokoh seperti Gus Dur, B.J. Habibie, dan Buya Abdul Malik Karim Amrullah, yang turut serta meramaikan bagaimana percaturan politik ataupun bidang-bidang lain seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial setelah kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian untuk peserta didik di kelas 11G, yaitu pertemuan pada hari Senin jam ke-8 dan ke-9, rata-rata jumlah siswanya 31 peserta didik, hanya 8 laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Namun di kelas ini rata-rata yang memang aktif dan antusias dalam pembelajaran itu adalah siswa laki-laki. Namun secara umum kelas ini cenderung lebih mudah untuk dihandle karena anak-anaknya memang memiliki semangat belajar yang cukup tinggi. Di sini saya menerapkan model pembelajaran flip learning. Jadi biasanya satu hari sebelum hari H, misalkan di kelas 11G ini SKI itu hari Senin, maka hari Minggu siang atau maksimal Minggu sore atau malam saya akan kirimkan materi sekaligus konfirmasi kepada ketua kelas untuk pembelajaran besok. Saya akan kirimkan materi outline atau semacam infografis materi untuk mereka pelajari secara umum. Besok di kelas saya biasanya menanyakan bagaimana apa hasil belajar mereka sendiri, baik melalui tanya jawab, kuis, ataupun kadang saya menunjuk salah satu orang untuk menjelaskan hasil bacaannya. Ya random aja dan tidak terlalu banyak, asalkan saya bisa bukan mengukur sebagai peserta didik itu bisa atau enggak, tapi untuk mengetahui apakah mereka benar-benar telah membaca atau belajar mandiri terlebih dahulu atau tidak. Namun kendalanya itu ada di kelas 11I yang cenderung lebih pasif, meskipun yang peserta didik laki-laki tetap terlihat lebih antusias dibanding perempuan. Tapi secara umum kelas ini agak butuh siasat lebih karena kebanyakan ketika diberi pertanyaan di kelas untuk mengawal pembelajaran, mereka mengaku bahwa belum membaca materi ataupun ada kesulitan-kesulitan seperti sulit mengakses media pembelajaran dan lain-lain. Untuk kesulitan mengakses media pembelajaran ini karena memang pada awalnya saya mengirimkan dalam bentuk RAR
maksud saya adalah untuk agar bisa diakses, maksudnya agar saya bisa mengirimkan hampir seluruh file yang memang ingin saya berikan, tidak dalam satu file yang sama, tapi ternyata mereka kesusahan untuk mengekstrak dan lain-lain, akhirnya saya berikan dalam bentuk PDF satu persatu. Nah, ini untuk di kelas 11I ini akhirnya saya mencoba untuk mereview atau mengetahui apakah mereka sudah membaca atau belum itu dengan slide, dengan clue yang saya berikan melalui slide, kemudian saya berikan tebakan kepada mereka, atau pada pertemuan terakhir kemarin saya menggunakan YouTube penayangan film. Pertemuan terakhir kemarin membahas tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di situ saya memberikan satu judul film masing-masing. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan judul film Sang Kiai, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan judul film Sang Pencerah. Dari situ saya mencoba melemparkan pertanyaan seperti mengapa judul film untuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah yang dimaksudkan adalah Sang Kiai atau Hadratus Syekh selama ini yang dikenal orang-orang mengenal beliau. Terus juga ada pertanyaan mengapa untuk memberi titel film Kiai Haji Ahmad Dahlan itu juga Sang Pencerah, ada maksud apa di balik kata Sang Pencerah tersebut, seperti itu. Untuk sarana dan prasarana secara umum baik, setiap kelas itu memiliki LCD proyektor dan basic sarana seperti spidol, papan, poster-poster yang mendukung dan lain-lain. Tetapi di kelas 11G untuk LCD proyektor tidak bisa digunakan dengan baik, jadi ketika memang sangat membutuhkan penggunaan LCD proyektor, kita harus konfirmasi ke Serpras atau lewat ketua kelas juga bisa untuk mendapatkan pinjaman dari Serpras, atau kalau memang ada lab yang kosong tidak digunakan, kita bisa konfirmasi untuk menggunakan lab tersebut. Tapi selama ini saya belum pernah mencoba menggunakan LCD proyektor karena saya kira kelas 11G itu cukup kooperatif dengan metode flip learning ini. Mereka aktif untuk membaca, mereka juga bertanya tentang hal-hal yang setelah mereka baca ternyata mereka tidak tahu, mereka juga tanya di kelas. Jadi selama ini belum mencoba untuk menggunakan LCD proyektor. Mungkin pada bab selanjutnya bisa dicoba untuk menayangkan film. Nah, ini adalah media yang saya gunakan. Saya kira untuk membaca file atau membaca bacaan yang terlalu panjang itu kadang ada yang bosan. Jadi saya menggunakan media ini. Biasanya ini yang saya kirimkan 1 hari sebelum pembelajaran beserta artikel dan lain-lain, itu juga infografis seperti ini. Bagi saya ini memudahkan karena di situ ada poin-poin penting, poin-poin besar yang menggambarkan bagaimana sosok Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mungkin bagi siswa yang memang cenderung visual ini akan memudahkan, tapi ada beberapa siswa atau di kelas 11I memang mereka ternyata kecenderungannya adalah audiovisual. Jadi mereka pernah bilang bahwa lebih suka mendengar penjelasan daripada melihat infografis seperti ini. Jadi saya tetap memberikan, tetapi saya juga menambahkan lebih banyak porsi ceramah dan penayangan film atau video-video mendukung lebih banyak di 11I daripada 11G. Setelah memberikan media seperti ini, saya juga menggunakan LKPD untuk penugasan setiap pertemuan. Salah satunya adalah lembar kerja yang sedemikian. Memang dari awal saya ingin mereka mengeksplorasi materi tidak hanya dengan membaca, tetapi dengan simbol-simbol yang saya berikan ini, saya ingin mereka mengonstruksi mengapa kok ada simbol, ada gambar buku dan semacam termometer, dan ada tulisan pendidikan dan kemuliaan. Sedangkan mereka juga telah membaca sumber referensi yang saya kira pasti
dan saya lihat juga memuat tentang clue-clue yang di sini. Jadi ini media ini LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4-5 orang, kemudian mereka akan menebak siapa tokoh tersebut, kemudian ada apa dengan clue-clue tersebut, dan mereka akan mengonstruksi pemahaman tentang tokoh. Misalkan ditemukan bahwa dengan 5 gambar tersebut berarti ini mengarah kepada Ki Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian ada clue peta Kabupaten Jombang. Di situ ada tertulis Gedang Kabupaten Jombang. Maka peserta didik akan mencoba untuk mengeksplorasi, mengonstruksi bahwa di tempat inilah Ki Haji Hasyim Asy'ari dilahirkan. Beliau hidup dari usia 0 sampai 6 tahun juga di Desa Gedang bersama dengan orang tua dan kakek beliau dari pihak ibu. Dan disitulah tempat Ki Haji Hasyim Asy'ari mendapatkan dasar-dasar ilmu agama seperti membaca Al-Quran dan lain-lain. Nah, ini sudah saya uji cobakan sekitar 2 minggu yang lalu di dua kelas yang berbeda, yaitu kelas 11G dan 11I. Rata-rata feedback yang saya dapat adalah pertama tentang instruksi LKPD ini. Awalnya, sebelum ini adalah LKPD yang sudah saya revisi. Sebelumnya saya hanya menuliskan instruksi berupa lihat gambar, kemudian identifikasi siapakah tokoh tersebut. Setelah Anda mendapatkan siapa tokoh tersebut, silahkan dideskripsikan setiap clue yang ada di dalam kotak. Tetapi ada beberapa kelompok yang tidak menangkap demikian, memiliki pemahaman lain. Mereka mengira bahwa setiap kotak itu adalah deskripsi atau clue untuk satu tokoh yang berbeda-beda. Misalkan Gedang Kabupaten Jombang itu adalah clue untuk Ki Haji Hasyim Asy'ari dan pendidikan, dan kemudian itu adalah clue untuk Ki Haji Ahmad Dahlan. Nah, mereka rancu di situ. Kemudian yang kedua adalah penggunaan istilah-istilah seperti di kolom yang kedua itu Keras, Probolinggo, Tuban, Bangkalan, Sidoarjo hingga Makkah. Keluhan seperti ini ada yang mungkin karena keras itu mirip dengan atau punya arti lain ketika penggunaannya berbeda. Ada beberapa kelompok yang mengira keras itu bukan nama tempat tetapi sifat manusia. Terus juga kemarin ada yang bertanya tentang di clue keluarga. Maksudnya itu mereka bertanya bagaimana apa maksud dari clue keluarga ini. Mereka harus mendeskripsikan seperti apa. Jadi secara umum rata-rata dari mereka adalah kebingungan ketika melihat simbol-simbol atau keterangan singkat yang ada di bawahnya. Bisa jadi memang harusnya saya memberikan clue yang mungkin lebih spesifik atau tidak ambigu, seperti nama tempat tadi yang mirip dengan yang mempunyai arti lain ketika berada di kalimat yang lain. Terus juga untuk instruksi akhirnya saya perjelas seperti pada tampilan berikut. Untuk memberi penjelasan bahwa sebenarnya dalam satu lembar LKPD ini yang terdiri dari 5 gambar itu hanya merepresentasikan satu tokoh, bukan 5 tokoh yang berbeda. Seperti itu. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.